Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Pertama, saya perlu menyampaikan salam hormat saya dan juga penghargaan saya pada media SPAN yang luangkan waktu pada kesempatan ini untuk meminta beberapa statement, beberapa pokok pikiran terkait Pesta Demokrasi 2020. Ya, ini adalah pesta demokrasi serentak untuk seluruh Indonesia. Itu diperkirakan sekitar 270 kabupaten kota yang notabene dibagi menjadi 9 provinsi dan 261 kabupaten kota. Ya, jumlah seluruhnya itu 270 kabupaten kota yang akan mengikuti pilkada serentak putaran ketiga untuk seluruh Indonesia. Jadi Merauke juga salah satu kabupaten yang mengikuti konstelasi pesta demokrasi ini. Sebab itu hari ini saya juga datang ke Jakarta. Sekarang saya berada di Jakarta. Ya, ini adalah bagaimana kita menjawabi pernak-pernik pesta demokrasi yang mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, damai, dan betul-betul bermartabat. Oleh karena itu saya perlu menjawab beberapa hal yang sudah disampaikan tadi oleh media SPAN. Pertama, motivasi saya maju dalam konstelasi pemilu kada ini, yaitu pertama, kita semua sebagai warga negara Indonesia, kita semua yang berkedudukan di bawah hukum yang sama, punya hak dan punya kewenangan untuk bisa mengikuti pemilihan umum, baik itu mau dipilih maupun ikut untuk memilih. Dan saya juga sudah maju dalam konstelasi ini sebagai bakal calon bupati Kabupaten Merauke yang nantinya periode 2021 dan 2026. Nah, untuk itu perlu saya sampaikan motivasi dasar saya maju menjadi bupati. Yang pertama itu adalah bagaimana pelayanan itu kita akan menjadikan sebuah rahmat. Pelayanan juga akan merupakan satu kebahagiaan. Jadi misi utama kita adalah bagaimana saya menjadi seorang pelayan. Itu yang perlu dibawa. Yang kedua, saya ingin mencatat di Republik ini sebuah catatan baru. Sebuah catatan yang nantinya ditinggalkan kepada generasi seterusnya, bahwa ada mantan bupati termiskin di negara ini. Ada mantan pejabat termiskin di negara ini. Jadi kemiskinan yang saya maksudkan adalah saya harus benar-benar miskin sombong, miskin angku, dan juga miskin ketamakan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Dan juga dari sisi kekayaan, kita akan hidup apa adanya. Dan tidak perlu kita kejar sesuatu yang lebih daripada itu. Dan saya juga ingin menjadi seorang pelayan. Karena selama ini kita melihat tidak ada pemimpin di Republik ini yang bertindak atau dia berwujud sebagai seorang pelayan. Oke, terima kasih. Kalau terkait misi pelayanan, misi pelayanan ini sebenarnya kita harus pada sasaran kita bahwa kita sebagai pelayan. Jadi jangan menempatkan diri untuk dilayani. Tapi kita harus pertama sekali memotivasi diri kita untuk menjadi seorang pelayan. Sehingga
pada akhirnya nanti bagian-bagian yang tidak tersentuh akan kita sentuh, dan juga bagian-bagian yang tidak terlayani akan kita layani. Oleh sebab itu saya juga melihat dari sisi ini salah satu visi dan salah satu misi saya di dalam beberapa program yang sudah saya turunkan, yaitu misi saya tentang pelayanan publik. Misi tentang pelayanan publik. Agenda saya ke depan bahwa ketika menjadi seorang pejabat, dalam 1 minggu itu kita kerja, dalam birokrasi sekarang kita kerja itu sudah hanya 5 hari. 5 hari kerja. Jadi ini yang sekarang lagi dipikirkan. Ke depan saya akan masukkan dalam strategi pembangunan saya tentang pelayanan publik. Dan 1 hari dikhususkan untuk melayani masyarakat. Dan itu hari pelayanan publik. Diperkirakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemungkinan hari Jumat. Itu sebagai hari pelayanan publik. Dan itu tidak ada urusan apa-apa. Hanya khusus kita melayani masyarakat pada hari itu. Apakah ini nanti hanya Pak Paskalis atau dengan semua jajaran birokrasi yang dipimpin Pak Paskalis? Iya, Panglima kekuasaan pamong praja tertinggi itu adalah Bupati dan Wakil Bupati. Jadi ketika pimpinan sudah mengatakan bahwa hari pelayanan publik, Bupati mengatakan sebagai penanggung jawab umum bagi semua OPD, bagi semua SKPD, itu saya rasa sudah jelas. Seorang Bupati mengatakan itu, yang lain ke bawah wajib ikut. Menyambung yang pelayanan publik, apakah Pak Paskalis nanti ke depan perlu juga menggandeng lembaga pengawasan publik negara, yaitu Ombudsman Republik Indonesia, dan juga dengan pers dan lembaga-lembaga swadaya yang kritis untuk mengkritisi pelayanan publik yang buruk, misalnya di Indonesia, terutama di Merauke. Iya. Mengapa saya memilih satu program, yaitu pelayanan, harus hari pelayanan publik dalam 1 minggu. Itu mengapa saya pilih itu, karena sama sekali kinerja pelayanan pejabat kepada masyarakat selama ini hampir tidak kelihatan. Ya, hampir tidak kelihatan. Mengapa demikian? Masyarakat datang ke kantor bupati, masyarakat datang ke rumah jabatan, itu dalam sebuah ketidakpastian, dalam urusan apapun, dalam sebuah ketidakpastian. Mereka selalu datang itu melihat bahwa apakah benar bupati ada atau tidak, wakil bupati ada atau tidak, sekda ada atau tidak, atau kepala dinas ada atau tidak. Mereka biasanya datang dalam suatu ketidakpastian. Jadi maksud saya, ke depan itu masyarakat datang, mereka harus datang bahwa yakin bahwa bupati itu ada, bahwa kepala dinas itu ada. Jadi dalam pengurusan administrasi apapun, pada hari itu semua dinas SKPD harus standby di tempat. Dan saya juga dalam hal ini sudah berencana untuk meminta lembaga-lembaga pengawasan publik, lembaga-lembaga yang mengontrol kinerja para birokrat, kinerja eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Saya sudah berencana untuk keluarkan sebuah peraturan kepala daerah untuk mengawasi ini. Dalam hal ini, saya juga sudah berencana saya akan membentuk tim yang namanya tim pengawasan aset daerah. Kalau terkait persoalan ya sekarang sudah bukan menjadi bukan menjadi wacana, tapi ini sudah menjadi program bahwa pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, itu mereka sekarang sedang giat menggalakkan yang namanya program bukan Jawa sentris, tapi program ini adalah Indonesia sentris. Jadi yang benar-benar bernuansa Indonesia, Ya. Kalau terkait persoalan ya sekarang sudah bukan menjadi bukan menjadi wacana, tapi ini sudah menjadi program bahwa pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, itu mereka sekarang sedang giat menggalakkan yang namanya program bukan
Jawa sentris, tapi program ini adalah Indonesia sentris. Jadi yang benar-benar bernuansa Indonesia, tidak bernuansa etnis tertentu, Yang saya maksudkan di sini, pembangunan itu harus benar-benar melihat nilai-nilai kearifan lokal, Umpamanya kita di Merauke, saya pikir dengan adanya putus sekolah yang begitu banyak sekarang, bahkan di kota Merauke sudah beredar anak-anak usia sekolah, anak-anak usia dini, mereka sudah menghirup aibon dan bahkan tidur di emperan toko. Dan juga sekarang tingkat kriminalitas usia dini sudah sangat meningkat di kota Merauke, khususnya di kota Merauke sekarang. Nah, ini yang saya melihat bahwa kalau memang tuh pembangunan ini adalah pembangunan Indonesia sentris, marilah kita bangun asrama-asrama atau kita bangun pendidikan berpola asrama. Asrama yang betul-betul dengan manajemennya jelas, dengan fasilitas yang cukup memadai. Bila perlu di asrama itu ada dibangun dengan laboratorium, lab, ada lab IPA, ada lab matematika, ada lab komputer, ada lab bahasa. Itu perlu disiapkan dengan sarana olahraga yang cukup memadai juga. Sehingga pada akhirnya juga manusia yang nanti keluar dari situ benar-benar sudah siap untuk bisa bersaing di tingkat perguruan tinggi maupun bersaing di kancah internasional. Karena bagaimanapun juga ketika dasarnya kuat di asrama, dasarnya kuat, apalagi mulai dari usia dini, anak-anak ini sudah mulai dimasukkan di asrama dengan fasilitas yang begitu memadai. Saya rasa SDM Papua juga tidak perlu kita ragukan ke depan ini. Tidak perlu kita ragukan. Mengapa saya katakan demikian? Karena pola-pola seperti ini sudah pernah dibuat oleh para misionaris dulu di Merauke. Para misionaris, pendidikan berpola asrama. Begitu masuk SMP, langsung ada asrama. Begitu masuk SMA, ada asrama. Jadi anak-anak itu tidak tinggal di keluarga, tidak tinggal di orang tua, dan tidak tinggal dengan sesama teman yang notabene tidak dalam suatu tata aturan. Manajemennya jelas. Kalau di asrama dulu memang betul manajemen dijelas. Karena apa? Jadwal untuk kegiatan olahraga sudah disiapkan, jadwal untuk kegiatan babat rumput sudah disiapkan, yang sapunya siapa, dan juga untuk belajar sudah disiapkan semua waktunya. Dan ada pengasuh asrama. Ada pengasuh asrama. Disitulah saya katakan tadi manajemennya jelas. Dan juga dengan fasilitasnya cukup memadai. Ya, saya pikir hanya satu saja solusi. Sekarang pendidikan berpola asrama. Pendidikan berpola asrama. Itu harus dibuat. Supaya persoalan ini tidak boleh anak-anak ini terjebak. Saya pikir dasar dari semua itu, saya pikir muaranya itu ke sana. Tapi hulunya yang perlu kita lihat sekarang itu bagaimana kita lakukan sebuah pembenahan sarana prasarana, dan bagaimana kita lakukan pola pendekatan terhadap anak-anak yang sekarang sudah pada dasarnya hancur. Nah, ini pendekatan seperti apa yang perlu dilakukan? Lalu siapa yang bisa melakukan pendekatan kepada mereka? Dan ini kalau salah-salah juga kita lakukan pendekatan, jelas bangunan yang dibangun itu juga bisa mubazir. Karena anak-anak dorang kelompat, pagar dorang kelari sembarangan. Namun kalau ketika kita lakukan pendekatan itu dengan pendekatan persuasif dan berdasarkan budaya dan juga kearifan lokal, saya rasa anak-anak itu bisa ikut kita untuk masuk asrama. Dan orang tua juga akan rela untuk bagaimana menyetujui anaknya di asrama. Oke. Jadi yang pertama sekali saya secara pribadi saya berbicara untuk bagaimana harus ada penguatan itu, maksud penguatan lumbung pangan masyarakat. Itu dasar yang harus kita jadikan sebagai acuan kita untuk menguatkan itu. Sehingga ketika lumbung pangan masyarakat ini sudah disiapkan betul, sudah ada, dan kita naikkan dia ke lumbung pangan nasional. Nanti setelah itu lumbung pangan nasional
ini juga kendala ke depan. Mengapa kendala? Karena ketika kita naikkan dia ke lumbung pangan nasional, maka tingkat reproduksi itu akan meningkat, akan tinggi, dan juga perlu disiapkan sebuah ruang untuk bagaimana pangan itu semuanya harus sampai ke luar. Artinya tingkat pemasarannya juga harus disiapkan. Nanti kemana arahnya? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Sehingga pada akhirnya juga dia akan menjadi lumbung pangan internasional. Nah, bagaimana kita menjawab itu? Pertama sekali, anggaran tidak bisa kita harapkan APBD. Tidak bisa kita harapkan APBD. Nah, ini dibutuhkan kerja keras oleh seorang sosok pemimpin, baik itu bupati maupun wakil bupati, untuk bisa melobi anggaran ke tingkat APBN. Sehingga dana yang dipakai ke sana itu bukan dana APBD untuk membangun itu. Dana itu kita harus pakai dana APBN. Dan ini juga Jakarta apakah legowo atau tidak gitu. Ya. Untuk dana ini bisa masuk ke sana. Karena di sana itu butuh, ketika dia menjadi lumbung pangan, maka yang jelasnya dia butuh irigasi. Dia butuh bendungan. Dia butuh saluran primer, sekunder, sampai dengan tersier. Tugas perimbangan keuangan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan perpanjangan tangan. Nah, gubernur juga sebagai perpanjangan tangan, atau istilahnya ada tugas pembantuan di gubernur. Jelas gubernur juga sudah ada di Merauke. Dan tugas pembantuan Jakarta juga sudah ada di Merauke, bukan hanya di Jayapura. Nah, itu orang Merauke harus buka diri, begitu. Dan pihak Jayapura juga jangan tahan-tahan, gitu. Ketika moratorium nanti dicabut, sekarang masih moratorium, kemungkinan akhir tahun ini moratorium dicabut untuk DOB atau daerah otonomi baru. Ya, kalau dicabut wajib Jakarta harus segera turunkan itu. Berarti Pak Paskalis juga akan mendorong untuk memperkuat itu. Memperkuat itu cepat harus adanya provinsi Papua Selatan. Kalau saya, untuk persoalan dasar bagaimana masyarakat jangan terhipnotis dengan yang namanya berhalusinasi. Ya, saya katakan yang merongrong itu orang-orang yang suka berhalusinasi. Iya. Jadi kita orang asli Papua harus hentikan yang namanya berhalusinasi. Itu harus dihentikan. Iya. Dan bisa saja saya juga besok bisa berhalusinasi. Mengapa demikian? Karena saya juga hari ini datang ke Jakarta. Iya. Katanya otonomi khusus di Papua. Loh, kalau otonomi khusus ya kita orang asli Papua ngapain harus datang cari partai lain ke Jakarta? Ya udah, coba Jakarta pantau ke Merauke bahwa ada anak asli di sana yang muncul gitu. Tidak usah, mari kita berpikir bagaimana nasionalis, dan jangan berpikir bahwa sekarang itu sistemnya ya namanya sistem sentralisasi itu sudah dihapus. Itu sudah dihilangkan di tahun 1998 itu sudah tidak ada sama sekali sekarang. Tidak ada. Sekarang ini jalan pada sistemnya yang namanya desentralisasi dan otonomisasi. Nah, ini yang perlu dimengerti, dipahami oleh pemerintah di pusat sini. Mereka harus paham itu. Pagi ini juga masuk ke 9 Desember, partai-partai politik juga harus mempertimbangkan itu. Iya. Kalau menyangkut itu mungkin privasinya mereka. Tapi karena mereka sebagai partai politik, mereka sebagai dapur, mereka jangan sampai masak itu makanan di kompor rusak. Iya. Mereka jangan sampai masak makanan itu kompor rusak. Kompor yang notabene dia ada 20 sumbu, tapi yang nyala hanya 5 sumbu. Minta maaf. Makanan itu akan masak tidak bagus. Jadi hentikan itu yang namanya mahar. Hentikan itu yang namanya berdiskusi di balik meja atau di balik layar. Hentikan itu. Mari kita proporsional, kita terbuka, kita elegan. Dan bagaimana kita membuka ruang. Lihat anak-anak asli Papua, siapa yang mampu, mari kita dengan besar hati, dengan jiwa besar kita harus beri dia SK. Kita harus beri dia rekomendasi untuk bagaimana dia membangun daerahnya ke depan. Saya pikir itu yang perlu diperhatikan. Ya,
itu saya kembali tadi dari Sepang, sudah sambung tadi pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana dari Sabang sampai Merauke kita adalah NKRI. Ya udah, itu memang saya sudah pikir itu sudah hal yang macam sudah hal biasa. Ya jangan sampai karena biasa-biasa dari Sabang sampai Merauke dan Sabang nanti menjadi mubazir dan bisa-bisa dia basi. Dia basi. Nah ketika dia basi, tidak ada seorang pun bisa makan itu makanan. Ya. Tidak ada seorang pun bisa makan makanan. Jadi harapan saya sebelum terlambat, mari kita biarkan itu. Kita biarkan itu bahwa Merauke adalah bagian NKRI dan juga di sana ada satu kesatuan masyarakat adat yang hidup. Iya, ada satu kesatuan masyarakat adat yang hidup yang namanya Marin. Nah, carilah orang-orang asli Marin. Lihatlah orang-orang asli Marin. Siapa-siapa, mari kita deteksi mereka. Kita akomodir mereka untuk bagaimana bisa kita munculkan ke permukaan. Begitu. Kasihan, jangan sampai anak-anak Marin orang tenggelam dalam hegemoni. Ya, tenggelam dalam hegemoni. Maksud saya, jangan ada hegemoni politik di sana. Dan ini sudah jelas-jelas sudah terlihat ada kelompok-kelompok tertentu yang sedang bagaimana menggeser hal-hal yang berhubungan dengan lex spesial. Iya, lex spesial. Maksud saya, kita anak-anak Marin, kita anak-anak Papua, sekarang itu sudah semakin tergeser, bahkan tersungkur. Iya. Mengapa demikian? Karena lembaga legislatif di Kabupaten Merauke yang berjumlah 30 orang, yang sekarang memberikan warna di sana itu hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Ini memang sadis. Ini memang sebuah fenomena yang betul fantastis. Dan ini sudah menjurus kepada sebuah upaya genosida. Iya. Saya tidak tahu pihak mana yang berupaya untuk lakukan hal ini. Dan itu terbukti. Kita bisa lihat sekarang di pilkada lagi malah ada orang yang notabene dia bukan anak asli, bukan hitam kulit, bukan keriting rambut, tapi dia berani-berani untuk maju nomor 1. Bahkan calon bupati. Baru lalu wakilnya juga ada anak Marin lagi yang menjadi wakil. Oh, itu di mana? Lalu yang pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Ya sudah, sekarang tidak lagi. Di mana langit dipijak, ya bumi yang dijunjung. Ya sudah, manusia di Merauke sekarang lagi jalan kepala ke bawah, kaki ke atas. Kan itu. Itu yang saya lihat, ada fenomena itu. Jadi mari saya melihat partai-partai politik, elit-elit politik di tingkat nasional, di tingkat kabupaten dan juga di tingkat provinsi maupun kabupaten, kita melihat persoalan ini jangan melihat dengan sebelah mata atau separuh mata. Mari kita fokus, mari kita punya semangat yang sama bahwa kita adalah NKRI. Tidak bisa kita pisah-pisahkan, tapi ada kesatuan masyarakat adat yang masih hidup di sana. Saya pikir itu yang perlu kita hargai. Apalagi antara hukum adat dan juga antara hukum positif, mereka itu sifatnya lentur. Jadi saya pikir ini harus ada kerjasama yang baik dan harus ada etiket yang baik dari semua pihak, dari semua unsur, khususnya di Republik ini, gitu. Mudah-mudahan Merauke tidak dijadikan sebagai label. Mudah-mudahan Merauke tidak dijadikan sebagai tameng. Dan juga mudah-mudahan Merauke tidak dijadikan sebagai sebuah simbol bahwa batasan negara ada di Merauke. Itu juga harus menjadi sebuah brand bagaimana kemakmuran Indonesia secara utuh dan juga membawa nama Indonesia ke kancah global dan kancah internasional. Dan juga kita melihat Merauke sejauh mata memandang sesuai dengan harapan iman, moral, dan ibadah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.